Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Sahabat Hendris, hari ini saya akan membahas perihal tentang manuver politik Partai Keadilan Sejahtera alias PKS. Bagaimana manuver terbaru dari politik Partai Keadilan Sejahtera? Disimak sampai selesai guys ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir channel YouTube Hendris Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Hendris semua. Oke, sahabat Hendris, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang baru saja dibentuk atau dilantik, Pak Al-Muzamil Yusuf, bilang bahwa mereka akan sowan ke Pak Presiden Prabowo Subianto, tapi nggak berhenti di situ. Mereka juga bilang akan bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Nah, ini menarik nih sahabat Hendris. Di mana menariknya? Pasti kalian tertarik kan ingin melihat sepak terjang manuver politik PKS. Sekilas kita lihat kedengarannya sih kayak seperti safari politik biasa. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, kita cermati baik-baik, ini tuh bukan sekedar politik biasa. Bukan sekedar ketemu, salam-salaman, nanya kabar. Bukan guys. Ini adalah bagian dari strategi besar, yaitu politik dua kaki yang terukur. Alias, satu kaki di kekuasaan dan satunya lagi di oposisi. Cerdas banget. Ketemu Pak Prabowo itu adalah simbol adaptasi. PKS tahu bahwa mereka harus tetap relevan di tengah konstelasi politik yang baru. Sekarang kan coba kita perhatikan ya, konstelasi politik itu mulai berubah ya kan. Apalagi di tengah banyaknya berita viral ya kan, kasus dugaan identitas palsu, kemudian Chef Raja Ampat. Tentu konstelasi politik itu mulai berubah, ya mulai bergeser. Nah, ini tentu partai politik harus bisa menyesuaikan arah politik ke depan, ya enggak? Dan tentu tidak bisa bertahan dengan paradigma atau arah politik yang lalu. Jadi harus beradaptasi nih, ya kan? Tapi di sisi lain, mereka juga nggak bisa lepas begitu aja dari sosok Pak Anies Rashid Baswedan yang merupakan ikon mereka pada Pilpres 2024 lalu. Karena apa? Karena basis pemilih mereka itu banyak yang pro dengan Pak Anies Baswedan. Setuju nggak sama Hendris ya? Bahkan banyak kader-kader PKS itu yang keluar dari PKS totali mendukung Anies Baswedan pada Pilpres yang lalu. Setuju nggak? Ya, kita melihat langsung kan para kader-kader PKS baik di daerah maupun di pusat, bahkan para anggota dewan apa gitu ya, senior-seniornya PKS itu malah menyatakan dukungan Pak Anies Baswedan ya. Jadi kalau ini berdampak, kalau PKS meninggalkan Pak Anies Baswedan begitu saja, bisa-bisa mereka akan kehilangan dukungan akar rumput. Dan buat semua partai politik, akar rumput itu adalah barang yang paling berharga, ya nggak? Sangat berharga sekali. Partai manapun, ya, mau partai besar, mau partai kecil, itu sangat mementingkan grassroots, akar rumput, ya kan? Karena itu adalah basis dukungan yang sangat luar biasa untuk keberlangsungan sebuah partai politik. Setuju nggak sama Hendris? Jadi kalau partai politik tanpa akar rumput, ya itu akan sulit bergerak ke depannya. Apalagi nanti di 2029. Jadi akar rumput itu sangat penting. Makanya PKS menilai mereka harus menjaga ini, ya nggak? Yang menarik nih, PKS itu bukan cuma lagi membangun koalisi politik, mereka juga sedang membangun jejaring legitimasi.
Jadi bukan cuma kumpul kekuasaan, tapi juga jaga citra, jaga hubungan, dan jaga ideologi partai. Tentu PKS yang kita tahu bersama kan, karena ideologinya berdasarkan atas berideologi Islam, tentu dia ingin pertahankan itu, ya kan? Cara dia PKS selama ini di sosial masyarakat bagaimana? Nah itu mungkin yang PKS harus pertahankan, ya nggak? Nah ini contoh simpelnya aja, kayak kita lagi ngejaga dua sahabat kita yang lagi ribut nih. Anda tidak pantas bicara soal etik. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui. Bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Silakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit Pak. Kami persilahkan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo, waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan, bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan
prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Tapi kita nggak mau nih kehilangan dua sahabat kita ini. Tentu kita akan berupaya untuk menjaga dua sahabat kita ini, supaya dua sahabat ini tetap akur, ya kan. Nah, inilah kayak gitulah gitu ya kira-kira ya. Jangan salah sahabat Hendis, ini bukan sebuah bentuk inkonsistensi. Ini adalah strategi adaptif yang disebut ambidextrous politics. Nah, apa itu ambidextrous politics? Nah, yuk kita belajar ya guys ya. Di sini kita sama-sama ingin belajar, ya kan. Belajar untuk mengetahui istilah-istilah politik. Nah, yuk simak. Jadi ambidextrous politics itu adalah politik yang bisa main dua tangan. Tangan kanan, ini tangan kanan saya, ya, itu salaman dengan pemerintah. Di sini pemerintahnya adalah Prabowo, dan tangan kiri saya ini tetap pelukan dengan oposisi. Nah, sekarang kan oposisi Pak Anies Baswedan ya, oposisi. Nah, kayak gitulah, tangan kanan di pemerintah, tangan kiri di oposisi, ya. Tapi langkah yang dilakukan PKS ini tentu bukan berarti tanpa risiko. Kalau salah langkah, PKS bisa dibilang nggak punya pendirian, ya, alias inkonsistensi tadi, ya kan? Tapi kalau langkahnya pas, mereka bisa dapat dua-duanya nih. Jadi dapat salaman dengan kekuasaan, merangkul oposisi juga, salaman kekuasaan juga dapat. Jadi keduanya dapat ini ya. Mereka dapat akses kekuasaan, dan juga mereka bisa dapat simpati masyarakat. Nah, itu. Jadi dua-dua mereka bisa dapatkan gitu loh. Akses dapat, simpati masyarakat juga dapat. Oke? Karena kan kita ketahui bersama, PKS itu kan pasca tanda kutip ya, membuang atau PHP-in Pak Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. PKS mulai ditinggalkan perlahan-lahan oleh pemilihnya. Di Pilpres kemarin kita ketahui bersama kan, di Depok saja, Depok Jawa Barat, itu pemilih PKS kan sangat tinggi. Nah, pasca Pilpres kemarin, PKS tidak mendukung Pak Anies Baswedan, alias Pak Anies Baswedan dibuang, di PHP-in gitu ya. PKS bergabung di Kim Plus, mayoritas pendukung PKS di Depok suaranya itu turun drastis. Begitu juga dengan wilayah-wilayah lain, ya nggak? Jadi ini memang tampaknya pukulan telak bagi PKS. Dan saya melihat kalau PKS introspeksi diri, menyadari hal ini dan berubah, tentu PKS nanti akan bisa naik lagi. Ya, karena dia tidak bisa lepas dari pengaruh Anies Baswedan. Karena pendukung Anies Baswedan itu kan mayoritas pendukungnya PKS, ya kan? Nah, dan mereka militan dan loyal sekali dengan, saya yakin juga teman-teman penonton channel YouTube Hendis Media ini dulunya sebelum dukung Anies Baswedan juga mendukung PKS gitu ya. Cuma di Pilpres 2024 malah mendukung Pak Anies Baswedan. Karena ada sosok Pak Anies Baswedan, jadi mendukung Pak Anies Baswedan. Di Pilgub DKI, karena PKS tidak jadi, maka mereka mengurungkan niat untuk mendukung PKS. Dan waktu itu memang momen PKS jatuh telak gitu loh. Yang selama ini mendominasi kursinya, ya, suaranya di berbagai daerah. Bahkan PKS ini kan digadang-gadang sebuah partai politik yang tumbuh sangat luar biasa. Dan saya tahu betul dari awal bagaimana PKS ini dibentuk dari kampus ke kampus. Karena waktu itu saya juga pernah ikutan gitu loh, aksi-aksi PKS. Karena teman-teman kos-kosan saya kebanyakan mereka ikutan partai PKS. Dan saya juga ikutan aksi-aksi mereka. Dan saya melihat ya itu sangat bagus. Karena aksi sosialnya sangat bagus. Dan sekarang aksi sosial PKS itu ditiru oleh Pak Anies Baswedan. Dan bahkan Pak Anies Baswedan membuat ormas baru, Gerakan Rakyat. Itu kan orange ya. Itu kan hampir mirip dengan PKS.
Nah, ditambah lagi dengan aksi bersama kemarin di jembatan gantung di Banten itu, Pandeglang, Banten, itu nama Pak Anies makin naik. Dan ini menurut saya sih langkah yang tepat dilakukan PKS, mulai introspeksi diri, mulai merubah, mulai membuat manuver, ya, mulai sadar betul dia butuh Anies. Nah, sekarang kan boleh kita lihat, kita cerna ya. PKS butuh Anies, tahu Anies butuh PKS. Nah, komen di bawah. Kalau menurut saya sekarang PKS butuh Anies, ya kan? Bener nggak sahabat Anies? Apalagi nama Pak Anies itu terus meningkat tinggi gitu ya. Mudah-mudahan ini langkah yang tepat untuk PKS merubah strategi manuver politiknya, ya, dengan tetap mengusung Pak Anies Baswedan. Barangkali nanti kalau kita lihat dengan narasi ini, bisa jadi kemungkinan besarnya PKS akan menyarankan nama Pak Anies ke pemerintahan Prabowo. Kemungkinan besar seperti itu. Kalau kolaborasi kan, atau Pak Anies tetap di luar pemerintahan, ide-idenya dipakai oleh pemerintah Prabowo. Kenapa tidak? Nah, itu kan sesuatu yang bisa saja terjadi, dinamis kan politik itu sahabat Indonesia. Nah, yuk kita lanjutkan sahabat Indonesia. Saya rasa langkah ini juga nyambung nih dengan semangat kolaborasi yang sering Pak Prabowo bilang, yaitu persatuan, bersinergi, dan PKS mereka masuk lewat pintu itu, ya kan? Lewat pintu itu, bersinergi, berkolaborasi. Tapi sambil tetap bilang ke publik, oh, kita juga nggak lupa loh dengan Pak Anies Baswedan. Dia saudara kita, ya kan? Jadi intinya gini, apakah ini safari politik? Iya. Apakah ini cuma basa-basi? Enggak juga. Ini manuver politik yang licin tapi sah. Ya, maksudnya diperbolehkan lah ya. Itu kan salah satu kalau dalam politik Islam gitu ya, siasah ya. Siasah politik Islam itu diperbolehkan ya, dan itu sah. Yang penting itu rakyat tidak dibohongi. Dalam politik narasi itu separuh dari kekuasaan, dan PKS sedang menyusun narasi itu dengan rapi. Nah, seperti itu yang saya bilang tadi ya. Jadi narasi ini dibangun oleh PKS serapi mungkin gitu ya, dengan tetap berada di kekuasaan tapi tetap mencari atau mengembalikan kepercayaan dan simpati publik dengan menggandeng sosok Pak Anies Baswedan lagi. Dan kita lihat juga bagaimana Pak Anies Baswedan yang waktu itu kan digadang-gadang gagal di Pilgub DKI Jakarta, dia akan diusung di Jawa Barat. Hanya saja oleh PDIP ya, kalau nggak salah ya. Hanya saja Pak Anies Baswedan tidak mau, karena tidak mau berkompetisi dengan Sohibul Iman yang waktu itu presiden PKS, yang jadi lawannya di konstelasi politik di Jawa Barat ya, pemilihan gubernur Jawa Barat. Jadi dia malah tidak mau. Jadi Pak Anies menghormati itu guys ya. Jadi keputusan politiknya ya udah, akhirnya Pak Anies tidak maju digagalkan di Pilgub DKI dan tidak ikut konstelasi politik di Jawa Barat. Dan itu menurut saya langkah yang tepat yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan di beberapa video saya juga sering membuat sebuah analisa kalau Pak Anies Baswedan lebih baik di luar pemerintah ya, selama kurang lebih 4 tahun ini membangun narasi politik yang baik, yang tepat, kemudian mencari simpati masyarakat lewat ide-ide politiknya yang langkah-langkahnya yang tepat, sehingga Pak Prabowo memiliki pemilih yang banyak, makin luas ya, nggak cuman di misalnya di, kalau kan pemilih Pak Anies itu mungkin di tingkatan yang pendidikan yang dari segi pendidikan, kemudian di perkotaan saja, tapi juga sampai ke daerah-daerah seperti di kemarin di Pandeglang, Banten. Nah, itu menurut saya langkah yang sangat cerdas gitu ya, dan itu saya perhatikan membuat ketar-ketir
lawan politik Pak Anies Baswedan. Jadi ini bukan sebuah manuver tapi langkah permainan, kalau kita lihat permainan catur itu gerakan senyap gitu ya. Tiba-tiba ini saja diresmikan gitu loh. Dan itu mencuri perhatian masyarakat dan mengundang simpati masyarakat yang sangat luar biasa. Itu juga mungkin yang membuat kenapa PKS membuat manuver dua kaki yang terukur ini, ya, dengan kekuasaan iya, dengan oposisi juga iya. Nah, gimana menurut kalian sahabat Enis? Apakah ini nanti langkah politik PKS ini akan berjalan dengan lancar ataukah tidak? Apakah ini tujuannya nanti nggak cuman jangka pendek tapi juga jangka panjang? Bisa jadi juga nanti ke depannya Pak Anies dicalonkan lagi lewat PKS. Otomatis kan PKS diuntungkan, simpati ke masyarakat PKS itu akan kembali lagi. Itu gitu kemungkinannya. Nah, gimana menurut kalian sahabat Indonesia? Mungkin itu saja sahabat Indonesia, analisa politik terbaru. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Itu saja video kali ini sahabat Indonesia. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.